Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NIM saya 2892050060. Saya dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Sosial Media dengan dosen pengampu Bapak Romi Iskandar SNM. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan tugas. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah edukasi bahaya narkoba kepada remaja. Sebelum menuju langkah-langkah edukasi bahaya narkoba kepada remaja, saya jelaskan dulu apa itu narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja dari bahaya narkoba bagi kesehatan. Jenis-jenis narkoba. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat bahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jika dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaporendina, dan lain-lain. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan ketiga. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 merupakan risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Narkotika jenis sintetis. Narkotik jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara-cara distillasi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Narkotika jenis alami. Ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung tidak digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut dapat diperbolehkan untuk dijadikan obat. Tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba yang ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan berkurang cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebihan juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Gangguan kualitas hidup.
Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, sehingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Untuk melakukan edukasi bahaya narkoba pada remaja, maka langkah ini dapat dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, memberikan informasi yang detail mengenai bahaya narkoba. Yang kedua, jelaskan beberapa contoh kasus penawaran narkoba yang marak terjadi agar remaja-remaja waspada. Yang ketiga, libatkan diri dalam pergaulan anak. Yang keempat, latih, damping, dan dukung remaja dalam manajemen konflik dan pergaulan stres yang lain. Yang kelima, bantu remaja untuk menggali dan mengidentifikasi siapa dirinya. Yang keenam, jadilah sahabat untuk anak Anda. Yang ketujuh, lakukan aktivitas bersama secara rutin. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, jauhi narkoba, mari berprestasi tanpa ekstasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.